putra Nabi Sulaiman. Yang kedua, kerajaan Israel di bagian utara yang terdiri atas 10 suku lainnya. Jadi yang dua tadi suku Yehuda dan Binyamin, kemudian di bagian utara terdiri dari 10 suku. Rajanya yang pertama bernama Jeroboam bin Nebat. Pada tahun 70 sebelum Masehi, kerajaan Israel diserang oleh Raja Asyur yang bernama Sanharib. Raja ini dapat memasuki kota Samura, ibu kota kerajaan Israel, kemudian menawan Bani Israel dan membawa mereka ke Asyur. Dengan demikian runtuhlah kerajaan Bani Israel sesudah hidup selama 250 tahun. Disebabkan oleh keonaran Bani Israel yang tidak juga berhenti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan tentara Babilonia di bawah pimpinan rajanya Bukhtanashar yang terdikenal juga dengan nama Nebukadnezar. Tentara ini memperluas negerinya dengan jalan membunbun, merampas dan merampok penduduk-penduduk negeri yang ditaklukkan. Mereka menyerang Bani Israel, membunbun para ulama dan pembesar dari kalangan mereka, merusak dan membakar kitab Taurat, dan bahkan menghancurkan kota suci mereka, Baitul Maqdis atau Yerusalem. Itulah nasib yang diderita Bani Israel karena telah menyimpang dari bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cenderung menuruti kehendak hawa nafsu. Bahkan mereka mengalami nasib yang sangat jelek lagi, yaitu di antara Bani Israel ada yang dibawa ke Babilonia. 3 kali mereka ditawan oleh Nebukadnezar. Penawanan yang ketiga dan terakhir terjadi pada tahun 558 sebelum Masehi. Akibat dari serangan Nebukadnezar ini, runtuhlah kerajaan Yehuda. Itu alasan yang keempat, kenapa kita mesti membicarakan Palestina sebagai umat Islam. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Ya, Ikhwan Fillah bantu tab-tabnya ya, bantu tab-tab dan juga share-share. Kemudian kita lanjutkan ya, alasan yang kelima adalah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya juga memasuki tanah Palestina. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi Musa alaihissalam, udkhulu, masuklah al-ardal muqaddasata allati, ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Wala tartaddu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuhmu, ala adbarikum fatanqalibu khasirin, nanti kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Surat Al-Maidah ayat 21. Jadi setelah Nabi Musa alaihissalam mengajarkan orang-orang Yahudi dan menegaskan tentang nikmat-nikmat musuh-musuh Allah dengan janji bahwa Allah akan menolong mereka, perintah Nabi Musa itu ialah mereka harus memasuki tanah suci Kan'an
atau Palestina dan berdiam di negeri yang telah dijanjikan dan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tempat tinggal mereka. Menurut Imam Ibnu Asyur di dalam tafsirnya dengan tegas mengatakan wa hadhil ardu hiya ardu Filistin. Maksud daripada tanah ini yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah ardu Filistin, tanah Filistin. Jelas ayat ini seringkali dijadikan dalil sebagian orang bahwa makna dari ayat ini menunjukkan atas kepemilikan tanah Palestina bagi umat Israel. Jadi ayat yang tadi selalu dijadikan dalil ya buat Israel tersebut, si riwil tersebut, bahwasanya mereka berhak tentang tanah Israel. Padahal ayat ini justru menjelaskan bahwa Bani Israel bisa memiliki tanah Palestina dengan syarat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya teman-teman. Mereka menjadikan dalil daripada surat Al-Maidah ayat 21 tersebut, menjadikan dalil mereka berhak memiliki tanah Palestina. Padahal yang dimaksud dengan surat Al-Maidah ayat 21 tersebut bahwasanya orang-orang Israel, umat Israel boleh memiliki tanah Israel tersebut dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir mengatakan allati kataballahu lakum, yang dimaksud dengan firman Allah atau kata-kata Nabi Musa yang diwahyukan kepada Nabi Musa tersebut dengan kata allati kataballah, tanah yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kalian, ai allati wa'adakumuhallahu ala lisani abikum Israel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud tanah yang telah Allah siapkan untuk kalian atau Bani Israel, yakni Allah telah menjanjikannya untuk kalian melalui lisan kakek moyang kalian, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwa tanah tersebut merupakan warisan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Tuh, teman-teman jelas ya. Klaim mereka itu salah. Bahwasanya Yahudi, bahwasanya Israel berhak tentang Palestina, itu salah. Karena yang dimaksudkan adalah mereka memang mewarisi tanah Palestina tersebut kalau mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, annahu warithah, bisa menjadi pewaris dari nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, dengan syarat man amana minkum, bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Kita bisa mengambil sikap, kita bisa mengambil kesimpulan. Adapun kalangan Bani Israel yang tidak beriman kepada perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam dan membangkang terhadap beliau, maka jelas tidak ada hak atas tanah Kanaan atau Palestina tersebut. Ini juga Allah Subhanahu wa taala ditegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah telah mewariskan bumi ini untuk orang-orang yang soleh.
Jadi lebih dipertegaskan lagi. Di dalam surat Al-Anbiya, ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Jelas. Walaqad katabna fiz zabur. Sungguh, kata orang dalam ilmu nahwu shorof ini, walaqad ini adalah huruf taukid yang sangat meyakinkan, penguat. Walaqad sungguh, katabna fiz zabur min ba'di dzikri, kami telah menuliskan di dalam zabur setelah tertulis di dalam az-zikr atau lauhil mahfuz, yaitu Al-Qur'anul Karim, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini, Palestina ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, bukan yang kafir, bukan yang zalim, bukan yang musyrik, bukan pembangkang, bukan pengkhianat, tetapi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang soleh. Jadi kita bisa menyimpulkan siapakah yang berhak menjadi pemilik daripada bumi Palestina. Hal ini selaras dan senada dengan kitab Mazmur. Bahkan di dalam kitab Mazmur sendiri ada dalilnya, bukan okelah itu dari Al-Quran, klaim daripada Al-Quran. Di sini juga dijelaskan, hal ini selaras dan senada dengan kitab Mazmur, yaitu Perjanjian Lama, yang merupakan kitab suci daripada umat Yahudi. Disebutkan di dalam Mazmur 25, nomor 12 sampai 13 dikatakan, yang ke-12-nya, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang lurus, dipilihnya. Yang ke-13-nya, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Catat tuh kalian itu musyrik, kalian itu kafir, tidak berhak. Yahudi juga, kalian tidak percaya dengan Islam, tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi jelas tidak punya hak di tanah Palestina. Jika kita telaah lebih dalam lagi, Matthew Henry sebagai penafsir terkemuka di kalangan Katolik memberikan tanggapan tentang hal ini. Henry, dia berkata, orang-orang yang takut akan Tuhan akan mewarisi bumi, akan memiliki isinya dan mendapatkan penghiburan darinya. Hal ini juga selaras dengan terusan ayat dari surat Al-Maidah di atas tersebut yang tadi dibacakan, yaitu walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Hal ini juga selaras bahwasanya apa? Tatkala baginda Nabi Musa alaihissalam menyuruh kaumnya untuk memasuki Palestina, ternyata mereka takut dan menolak karena di dalam Palestina beliau terdapat musuh-musuh yang gagah dan besar, padahal beliau telah memberitahukan kepada mereka bahwa Allah akan menolongnya. Namun tetap saja mereka menolak dengan alasan takut kalah dalam perang. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipisahkan dengan kaumnya.
karena kefasikan mereka tersebut yang menolak ajakan baginda Musa. Ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang membangkang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-26, qala fa inna muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardh fala ta'sa'lal qaumil fasiqin. Allah berfirman kepada Musa alaihissalam, jika demikian sesungguhnya negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih atas nasib kaum yang fasik itu. Nah, mereka terusir, terombang-ambing, kesana kemari, tidak ada yang menerima. Yang pada endingnya, siapa yang menerima mereka dalam keterombangan? Palestina. Saudara-saudara kita Muslim di sana. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan bahwa sesungguhnya tanah suci itu diharamkan bagi mereka selama 40 tahun. Karena kedurhakaan itu, karena kedurhakaan itu, mereka tidak dapat memasuki tanah suci dan tidak dapat mendiami selama 40 tahun. Selama masa itu mereka selalu berada dalam keadaan kebingungan, tidak mengetahui arah dan tujuan. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar tidak merasa sedih atas musibah atau siksa yang menimpa kaumnya yang fasik tersebut. Karena hal itu akan menjadi pelajaran. Jadi dikasih pelajaran buat mereka itu ya. Catat. Ayo bantu tab-tabnya teman-teman, tab-tabnya. Kenapa ini cari oten-oten ini dikasih didongengin, nggak ada yang nggak ada yang membantah ya. Silakan Ten. Itu alasan yang kelima ya, luar biasa ini bukunya guru kita ini ya. Sangat rinci, ini baru yang kelima itu ya. Itu kenapa alasan kita sebagai umat muslim harus membicarakan tentang Palestina ya, tentang PL ini. Ini dulu saya ada coba kau buktikan bahwasanya kau punya kuping. Oh, pertanyaan sepele kayak gini kau lontarkan. Ya, coba kau buktikan. Ya, ini kan pertanyaan, aduh sepele kali kau lontarkan sama seorang dokter. Ya, karena kau fokusnya kau bertuhan tuh bisa kau lihat gitu loh. Saya bisa melihatnya, tetapi saya bisa mengapanya. Begitu juga bertuhan, nggak bisa berlogika seperti itu. Kamu salah. Sekarang dengar baik-baik, saya ajari kau cara berlogika. Dengar. Bukan itu salah. Di sini menunjukkan kamu itu orang yang tidak berpendidikan. Itu dasar logika dasar. Nggak bisa. Ini ku ajari kau. Coba kau dengar dulu. Dengar. Ini. Kau dengar dulu. Ku ajari kau ya. Babi air, dengar dulu. Oh ya, oke lah. Silakanlah. Kau dengar dulu. Jadi logika itu nggak mesti harus dilihat. Oh itu Tuhan. Iya. Nggak gitu. Sedangkan kau aja nggak bisa kau membuktikan. Pernah nggak kau lihat kuping kau? Apalagi Tuhan. Iya. Udah puas kali kau. Kok puas kali.
Mana ada kau puasnya orang mana ya aku bilang ya, otak kau tuh macam mana ya, dibilang kecil besar tapi kecil gitu. Gak bisa kau tangkap itu. Udah kalau udah puas kau, aku gantiin ini. Biar aku puaskan diriku sendiri juga. Biar aku puaskan hasratku juga. Jangan hasrat kau aja yang kau pikirkan. Aku macam mau berak tapi nggak bisa berak gitu nengok kau ya, betul. Nah, gitulah kira-kira. Jangan kau pikirkan aja hasrat kau. Kok aku sampaikan? Nah, udah itu. Nah ini ku ajarin kau Loling ya. Berlogika itu boleh saja, tetapi logika yang kau sampaikan kepada netizen itu harus terkorelasi dengan topik pembahasan. Nah kau berlogika begini. Logika yang kau sampaikan aja kau nggak ngerti. Kau dengar ya. Ketika sekarang saya menanyakan tentang maumu tentang bertuhan itu seperti apa? Bisa kau lihat gitu. Iya, kau sabar dulu. Saya akan jelaskan sama kamu. Aku tanya dulu kau, dasarnya dulu kau. Makanya kau tanya, di mana Tuhan orang Islam itu, Allah itu bisa nampak gitu ya. Ku tanya kau dulu. Okay. Apakah itu barometermu ketika bisa melihat bahwa yakin itu Tuhan gitu? Aku nanya sama kamu, seseorang pemain bola, dia mengklaim kepada semua orang bahwasan dia adalah seorang yang pintar bermain bola, tetapi kalau dia tidak pernah menunjukkan kepada orang-orang bahwasan dia bisa bermain bola, itu berbohong atau tidak? Coba kau tanya dulu, kau bisa. Jadi kau tanya lagi sama aku nanya kau jawab. Itu logika banyak orang. Itulah berlogika yang benar. Tentang diri kau lah. Kau bertuhanku tentang diri kau, apa tentang diri orang? Nah logika dasar, bisakah kau melihat kupingmu? Dengar dulu, logika kau itu bisa saya jawab. Seorang dokter Jeki itu apa sih yang nggak bisa dijawab? Kau jawab dulu, bisakah kau melihat kupingmu? Nah sekarang kau dengar baik-baik ya. Kau jawab, bukan ku dengar. Aku minta jawabanmu. Iya. Bukan aku yang mendengar. Jadi kuping itu secara kasat mata itu tidak bisa dilihat kalau kita kuping kita sendiri. Itu udah ada jawabannya. Kalau kau pintar pasti kau bisa mengartikan. Kau sabar dulu. Tapi ada caranya untuk membuktikan kuping itu ada. Kayak mana? Aku nggak cerita kamu masalah. Kamu bisa nggak mempunyai cara untuk membuktikan kepada orang lain bahwasan kupingmu itu ada? Bagaimana caranya kau membuktikan? Kau nggak bisa memahami konsep daripada logika. Tuhan yang kau sembah itu oke, saya mengakui bahwasan secara kasat mata itu tidak bisa dilihat. Tapi bagaimana caranya kau bisa membuktikan Tuhan kau yang tidak kelihatan ini tetapi dinyatakan ada? Bagaimana cara kau membuktikan sama orang? Nah sama seperti saya, telinga saya itu kan tidak bisa saya lihat itu. Lalu bagaimana saya membuktikan kepada orang bahwasan telinga saya ada itu? Bagaimana caranya? Caranya begini Pak, kau dengar baik-baik saja deh kau. Gampang bro, jangan kau berhadapan dengan seorang dokter Jeki yang memiliki ilmu seluas langit. Inilah nggak bisa kau bro. Ini kau harus kuliah lagi 10 tahun baru bisa kau hadapi seorang dokter Jeki. Gurunda John Maker yang di Al-Quran ini yang dibilang sumum bukmum omyum pahum layar jia. Iya betul itu. Gak apa-apa kita layani aja dulu dengan diskusi kita ya kan. Gak bisa ini dijadikan patokan ini. Kamu harus menjadikan saya sebagai panutan Pak. Saya pintar Pak. Dari mana pula? Setai kuku gua aja kau nggak ada. Sebenarnya saya simple begini Contoh lah ya. Misalkan ada seseorang ini buta dari lahir buta dari lahir gitu kan. Terus bicara tentang dia mendengar orang bicara tentang kambing misalnya, dia nggak pernah melihat kambing sama sekali gitu. Tetapi kemudian dengan keajaiban tertentu dia pernah dimelekkan oleh Allah 1 detik aja. Nah, kebetulan di depannya kambing gitu. Nah setelah 1 detik melihat itu dia buta lagi. Jadi pengetahuan dia yang ada di otak dia itu hanya kambing yang pernah dia lihat itu gitu. Kalau ilmu pengetahuan dengan iman beda. Ya makanya. Itu, salah itu Meker. Begini kamu bilang tadi kan begini, seseorang yang buta kan tidak pernah melihat kambing, tetapi ketika Tuhan mengkenakinya untuk melihat sebentar saja. Kawan, iman itu kena dari ilmu pengetahuan. Makanya begitu. Bagaimana cara kau beriman? Berlogika di situ tidak boleh mencampur adukan dengan iman, itu logika.
Enggak, bisa Me. Logika itu akan berbenturan dengan iman, Pak. Di mana-mana itu berbenturan. Contoh begini ya, dengar baik-baik ya. Disinilah kesesatan. Ya udah coba orang gimana. Loling, kau harus dengarkan seorang dokter Jeki yang sedang bertausiah di sini. Gak bisa. Mulutmu itu keluarnya bau yang ada. Didengar. Oke lah, bau lah. Tapi kau senang kan? Bukan masalah senang ataupun benci, enggak. Aku salut juga nengok kau nggak sakit hati begitu. Aku salut. Bang Loling, gini aja. Nggak lebih dari itu. Bang Loling, anggap aja Bang Jeki itu tentara Romawi, biarin aja dia berkeliaran gitu aja. Jadi kau pikir aku marah sama kau, Jeki? Enggak, aku nggak marah sama kau. Kau senang karena kau dapat ilmu. Seneng pun enggak. Enggak ada ilmu yang bisa diambil dari kau. Yang ada cuma bau mulutmu aja yang dapatku. Orang-orang yang di atas Komal ini betah di sini karena mau nunggu saya tausiah, Pak. Bukan tausiah dari mana? Tausiah arti tausiah pun nggak tahu kau. Aduh, kacau kali. Makanya orang-orang yang ada di Komal ini, satu kalimat aja yang keluar dari dalam mulut saya itu berharga buat mereka, Pak. Kalau orang Medan nih, istilah kami di Medan nih, bilangkan kau tuh babi air, banyak cakap. Kok jadi babi air pula? Dengar baik-baik ya. Satu kalimat yang dikeluarkan seorang dokter Jeki di atas Komal ini berharga buat teman-teman yang ada di atas Komal. Pret. Itu yang harus kau ingat. Orang ini mengundang saya ke sini itu masih syukur gratis loh. Benaran. Saya itu kalau diundang di atas Komal itu paling kurang satu kali tampil itu Pak 20 juta. Bang Kucang dari mana Bang Kucang dapat orang kayak gini? 20 juta saya sekali diundang Pak. Hanya karena si Kucang ini sama si Cilik Buah ini sahabat lama saya, jadi mereka mengundang, saya datang. Udah, jangan banyak promosi, nanti nggak laku. Lanjut aja, Pak. Promosi. Nah, oke, saya lanjutkan lagi ya. Kalau saya tapi bilang mulutnya bau gitu. Nah, coba kau dengar, kita berlogika di sini ya. Kita berlogika di sini, dengar baik-baik ya. Berbulu domba itu Bang. Nah, aku cara ngajari kalian berlogika. Jadi begini ya. Seseorang di hadapan orang banyak dengan petantang-petentengnya dia di hadapan orang, saya ini adalah bernama Loling. Saya ini pemain bola yang paling hebat. Bahkan saya itu saking lincahnya bermain bola itu lebih lincah daripada Messi ataupun Ronaldo. Tetapi ketika saya membangga-banggakan diri saya hebat bermain bola, tetapi saya tidak pernah menunjukkan kepada orang-orang itu bahwasan saya bisa bermain bola. Maka di sini akan timbul pertanyaannya, Loling ini berbohong atau tidak? Nah, kalau saya tidak pernah menunjukkan di hadapan mereka saya bisa bermain bola, maka saya akan dikatakan sebagai seorang pembohong. Jadi klaim itu harus dibarengi dengan pembuktian. Dengar, Loling, ku ajari kau. Ketika klaim itu harus dibarengi dengan pembuktian, maka orang akan percaya tentang klaim. Tetapi kalau klaim tidak dibarengi dengan pembuktian, itu adalah sebuah kebohongan yang kau ajarkan kepada orang-orang. Kacau. Bang Jeki. Udah Bang Jeki jangan nasihati orang Bang Jeki. Guru, Pak, kau bisa pula kau bilang enggak. Saya ini ilmu tinggi, kau nyimak aja udah dapat ilmu kau syukur. Kau komplain pula. Ya udah coba dulu dengan saya dulu, coba. Ya, lanjut ya. Izin sama saya bentar ya. Coba. Lanjut. Jeki, pagi-pagi saya dengerin aja dulu. Paramek Jeki. Dokter banyak ngebul. Nah, oke, saya lanjutkan pertanyaan sama Bang Meker ya. Bang Meker. Ini Bang, salah jalurin dokter hewan nih Bang, biarin aja. Oke. Bang Meker, kita akan lanjutkan diskusi kita. Kita akan tampilkan ilmu-ilmu kita di sini supaya mereka itu dapat menyimak dengan baik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya begini Pak Meker ya. Ketika seorang dokter Jeki melontarkan sebuah pertanyaan kepada seorang dokter Meker, pertanyaan itu berbunyi bahwasan bagaimana cara umat Islam itu membuktikan Allahnya ada, lalu jawabannya ada. Tetapi jawaban tadi itu yang saya dengar itu banyak kalimat-kalimat yang berbau majas. Jadi saya tidak menanyakan tentang majasnya. Yang saya tanyakan di sini adalah ketika Al-Quran mengklaim bahwasan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, lalu bagaimana cara umat Islam yang telah mengimani Al-Quran itu, bagaimana kalian membuktikan kepada orang-orang yang tidak mengimani bahwasan Allah itu ada, bagaimana caranya? Salah satunya dengan melihat kebesarannya. Mungkin dia nggak bisa nerima itu gitu kan.
Nah, dengan ilmu pengetahuan aja lah, sains. 1400 tahun yang lalu itu Al-Quran sudah berbicara tentang ada api di bawah laut yang notabene pada saat itu belum ada satupun ilmuwan yang bisa mengetahui itu. Itu salah satu tuh masih Jeki. Ya, mungkin dia nggak percaya sama Al-Quran, ya udah. Oke. Kalau kitabmu mana ada apa-apanya. Oke, saya jawab kalau Ling ya. Kalau teori yang kau bangga-banggakan di sini lebih hebat Aristoteles daripada Al-Quranmu. Nggak ada masalah bangga atau tidak, sayang. Ini teori yang kau dengar baik, saya ajari kau kan. Ini teori, ini data, pemberitahuan. Iya, saya tahu data, tetapi data yang kau suguhkan tadi itu berbau teori, Pak. Dengar dulu, itu teori kan setelah ada kajian. Itu berbau teori. Kau dengar, ini saya ajari kau dengar ya. Ini kok saya ajari kau ya. Kau mengatakan begini. Untuk membuktikan Allah itu ada, kita lihat saja narasi yang tertulis di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu sinkron dengan ilmu di sekarang, ilmu sains sekarang. Saya mengatakan itu teori yang mau kau pertontonkan kepada saya itu, Pak. Algoritma itu dari mana? Dengar dulu. Itu teori yang mau kau pertontonkan kepada saya. Kalau kau mengandalkan teori yang ada di dalam Al-Quran, lebih hebatnya Aristoteles, Pak. Aristoteles itu lebih hebat daripada teori yang ada di dalam Al-Quran. Itu kan pengakuan dari orang kafir. Loh, Aristoteles itu kok pengakuan gimana? Kau tahu nggak Aristoteles? Teorinya apa kau tahu? Saya tanya sama kau, teori Aristoteles itu apa? Mana? Aduh, kacau kau. Inilah kalau jiwa-jiwa penjajah tuh begitu. Aku tanya sama kau, teori Aristoteles yang membuat dia terkenal itu teori apa? Saya tanya. Suka kali mengklaim. Teori Aristoteles itu yang membuat dia terkenal adalah teori bumi bulat, Pak. Bos, sebelum adanya Al-Quran sudah menjelaskan juga. Al-Quran datang terlambat, Pak. Aristoteles lebih duluan daripada Al-Quran. Tahun berapa Aristoteles rupanya? Aristoteles itu, Pak, dia dengan Yesus itu jaraknya 300 tahun. Artinya sebelum Masehi Aristoteles sudah ada sama Pitagoras. Tidak begitu. Kau nggak begitu gimana? Kau mau menjelaskan, kau ingin membuktikan Allah itu ada menggunakan teori-teori yang ada di dalam Al-Quran, mau sinkronkan dengan ilmu modern. Itu nggak bisa. Seorang dokter Jeki akan membantah kamu, Pak. Bos, kau tunjukkan dulu datanya. Jangan kau asal nguap aja kayak kentut. Dokter Jeki dilawan. Udah tahu orang memiliki ilmu tingkat tinggi kok dilawan pula, kan lucu. Tai. Orang yang memiliki ilmu tingkat tinggi mau dilawan, lucu kamu. Aduh. Teori tidak akan bisa kau membuktikan keberadaan Allah, Pak. Kami bisa buktikan tinggi itu. Tinggi membohong. Iya. Pembohong. Coba kau baca dulu, 1 Timotius 6:16 itu, coba baca, Apa bunyinya itu? Aku perangkatku cuma satu nih. Aduh, rupanya 1 Timotius 6 ilmu apa tuh miskin ayat rupanya. 16. Ada apa kau? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Iya, sepakat. Orang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Jadi tidak ada sepakat satu saya orang dengan pun ayat yang itu, bisa Pak. melihat dia. Saya sepakat dengan ayat itu, tidak ada yang salah ayat itu. Nah, sesuatu yang tidak pernah dilihat manusia, bagaimana manusia menjelaskan hakikatnya, coba? Oke, sekarang ku jelaskan sama kalian. Perbedaan antara Tuhan yang ada di dalam Al-Quran dan Alkitab itu, perbedaannya adalah Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu bisa menunjukkan sifat aktifnya kepada manusia secara langsung. Itulah untuk membuktikan dia ada. Contoh begini. Dengar dulu kau Loling. Loling kau dengar. Ini jangan kau bilang Alkitab. Kitab kau itu Bible, bukan Alkitab. Jangan kau klaim-klaim. Coba jelaskan bagaimana kau jelaskan. Tuhannya orang Kristen sesuai dengan yang dibacakan tadi Maker tadi di dalam Timotius tadi, itu saya sepakat, Pak. 1000% saya sepakat. Tuhan kami tidak kelihatan, Pak, tertulis di dalam Alkitab. Lalu bagaimana manusia yang punya akal ini untuk menjelaskan kepada manusia yang lain yang punya akal juga, tetapi mereka tidak beriman dengan kitab yang saya imani? Bagaimana saya bisa membuktikan kepada mereka? Alkitab saya mengatakan Tuhan saya itu ada, tetapi dia tidak kelihatan. Bagaimana cara saya untuk membuktikan kepada mereka? Tetapi Alkitab memiliki jawabannya. Jawabannya apa? Jadi jawabannya adalah
Tuhan yang tidak kelihatan tadi harus memiliki sifat aktif kepada manusia secara langsung supaya itu menunjukkan bahwasan dia itu ada. Contoh begini, dengar baik-baik ya. Di dalam perjanjian Kacau. Iya, apa? Kacau. Biarin aja dulu. Coba. Kacau. Liar denger congor dokter gebleg. Iya. Dibuka mute-nya, Me. Kacau ini. Ini moderator yang di bawah nih yang kunci Buka mute-nya, Me. Orang tuh mute itu gimana nih ya? Ada moderator yang mute si Loling pasti ini tahu aku. Aku bukan momot. Oi, kau jangan fitnah kau. Babi air. Aku bukan momot, babi air. Oke, aku jelaskan ya, Bang Meker. Coba Bang Meker dengar ya. Tuhan kami itu dijelaskan memang tidak kelihatan. Lalu bagaimana cara kami membuktikan kepada orang-orang yang tidak beriman dengan Alkitab kami bahwasan Tuhan kami ada? Ada caranya, Pak. Caranya begini. Di dalam Keluaran 16, Tuhan kami itu menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika di dalam perjalanan di padang gurun, bangsa Israel dalam kelaparan dan haus, maka mereka pun mengeluh kepada Musa dan Harun, dan mereka berkata, Musa dan Harun, untuk apa kalian membawa kami ke tempat ini? Hanya mencoba untuk membunuh kami. Lebih baik kami tinggal di tanah Mesir supaya kami bisa menikmati makanan-makanan yang enak. Maka Tuhan kami pun mendengarkan keluhan bangsa Israel itu. Tuhan kami pun memanggil Musa dan berbicara kepada Musa. Apa kata Tuhan kepada Musa? Musa, sampaikanlah kepada bangsa itu bahwasan aku akan menjatuhkan roti dari langit supaya mereka dapat memungut dan memakannya. Musa pun menyampaikan kepada bangsa itu bahwasan Tuhan yang saya sampaikan kepada kalian tadi, yang tidak kelihatan tadi, akan menjatuhkan roti dari langit supaya kalian dapat memungut dan memakannya. Dan akhirnya Tuhan pun menjatuhkan roti dari langit seperti hujan, dan bangsa Israel pun memungut dan memakannya. Nah, setelah mereka makan roti itu, lalu berkatalah mereka kepada Musa, mulai saat ini kami percaya kepada engkau dan Tuhanmu. Itulah cara membuktikan Tuhan itu ada walaupun tidak kelihatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sayang sekali tidak bisa dibuktikan bahwasan dia ada. Di dalam Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat aktif kepada manusia secara langsung. Itu tidak ada. Dasar goblok. Kenapa saya dikatakan goblok saya? Makanya itu tidak membuktikan. Kalau seandainya turunlah rotinya sekarang. Sekarang katakanlah rotinya turun, ya kan? Nah, di mana dianya? Jangan-jangan itu cuma sihirnya Musa. Jadi dengan kebesarannya itu dia menunjukkan bahwasan ini loh saya ada. Nah, ya, itu cara kalau itu cuma sihir Musa, coba. Nah, makanya kok analogikan tadi seorang pemain bola, dia mengaku saya hebat nih, saya wow nih. Kan Tuhan itu kan mengaku maha kuasa itu. Oh, saya ini maha kuasa hebat. Lalu maha kuasa apa yang kau tunjukkan Tuhan kepada kami? Ini loh aku jatuhkan roti dari langit, ini membuktikan mana dia tuh ada. Mana dia tuh mana? Ya Tuhan saya secara wujudnya memang dia tidak pernah menunjukkan. Tetapi untuk membuktikan dia ada dengan perbuatannya. Loh, apa bedanya dengan jawaban Loling sek tadi Loling tuh? Loling gimana coba? Apa Loling yang bisa kau tampilkan kepada saya Loling? Ayo coba. Coba sekarang gini aja. Coba kau buktikan bahwasanya kau punya kuping. Kalau barometernya dari penglihatan. Nah, kalau kuping bisa dilihat dengan cermin, oke. Kuping tidak bisa dilihat tetapi bisa dibuktikan. Bisa dirasa juga, bisa dipegang gitu kan. Nah sekarang jangan Tuhan Musa itu gimana? Nah, ribut sendiri kalian kan nih kok. Kalian ribut sendiri berhadapan dengan saya Pak. Karena gini bang, barometernya adalah penglihatan, bukan dari yang lain ya. Ini kan barometer kan bisa dilihat nih, kan itu dia. Iya bisa dilihat pakai kaca juga, dan bisa kita lihat kupingmu ada nempel gitu loh, bisa kita lihat. Nggak bisa bang, nggak bisa dilihat. Iya kamu sendiri sama kalian kan jadinya saya bisa lihat kuping kamu gitu. Pasti ribut sesama kalian. Enggak, itu memang penjelasan yang salah gitu. Sekarang Dokter Jaki, mana Tuhannya Musa itu mana? Gini Bang John. Konsepnya kan diri dia sendiri dalam dia mengaplikasikan berketuhanan. Nah, dasarnya sendiri-sendiri juga begitu. Bagaimana cara dia melihat kupingnya sendiri? Ya pakai kaca bisa. Itu beda lah. Apa aja beda? Kan bisa dilihat kuping itu. Gak bisa. Gimana kan nggak bisa dilihat? Kalau zaman Nabi belum tidur kurasa pun ya 3:30 sampai jam 5.
Bahaya jantung ini, bahaya jantung. Bahaya nih. Cari dulu Oten Bang Greg, cari Oten. Oke, siap. Biar gantungnya hilang ya. Oke, silakan teman-teman di-share kepada Kristen-Kristen ya. Kalau ada Kristen-Kristen yang dibawa, dipersilahkan naik. Tema kita masih sama, yaitu Kristen antikristus atau hukum dalam agama. Aturan hukum dalam agama. Oke, silakan. Kalau membahas aturan hukum dalam agama, mereka nyerah semua. Kayak semalam bingung. Iya. Muter saya kepala. Berarti Bunda sambil istirahat dulu sebentar. Kalau ada Oten, Iya. jadi monitor. Siap. Oke, silakan Kristen-Kristen yang di bawah dipersilahkan untuk naik ke atas. Ini ada Gregorius Seda. Oke, silakan naik ke atas, Bang Gregorius. Atau bagi Kristen-Kristen yang ingin menanyakan tentang hukum dalam agama atau aturan hukum dalam agama, silakan ya. Karena di sini ada Ibu Gembala yang Masya Allah yang siap menjelaskan aturan atau hukum dalam agama Kristen. Yang siap menyesatkan kalian. Ada. Oke, silakan. Jadi di sini tanpa ada yang namanya perpuluhan dan kolektif ya teman-teman ya. Di sini gratis. Di sini pemberkatan. Betul, adanya pemberkatan. Bang Akil tadi malam, ya Allah. Banyak juga ada nyawa dia. Bang Akil tuh. Oh ya, Masya Allah dia. Iya, tapi lumayan. tidak mungkin di situ diberkati kok. Nggak ada di situ. Sekali nyawernya berapa? Semalam kan? Iya, lumayan dia tuh. Lumayan juga. Masya Allah. Sikat itu perpuluhan. Wah, ini Islam apa Kristen nih? Gregorius Sedan. Connect dulu. Namanya Gregorius. Oh, ada si Kojiro nih. Kojiro, silakan naik Kojiro. Kojiro, ayahanda. Ayahanda. Asaha, ayahanda naik ayah. Dia bilang haleluya. Saya tanya, haleluya itu artinya apa? Dia bilang Kojiro, terpujilah kau ayah anda. Ayaha katanya. Ayaha itu ayah anda, iya. Jadi udah diganti bapak menjadi ayah anda, sudah. Jadi ayah anda yang ada di sorga. Dikuduskanlah namamu. Kojiro. Astagfirullah. Dia itu Kristen syariah, Bunda. Dibilang gitu, saya Kristen syariah. Sesat. Ada-ada aja. Semalam kita itu sampai jam 12 di rumahnya Bang Hawa itu. Wariun. Iya betul. Jadi kalau udah pada pusing Oten tengah malam ngeri kali loh. Ngeri Oten tengah malam. Betul. Nyanyi aja kepanasan. Iya tuh. Di malam penontonnya sampai 200 juga. Iya. Nyanyi aja udah kepanasan, apalagi kita kayak gini. Memang abang anjing. Memang biasa. Anak-anak hewan mah apa aja dihalalkan sama mereka.
Aku diusahakan aku jangan nyebut oknum. Makanya tadi malam itu mana mau aku sebut oknum kan. Terus nggak usah tampilkan gambar-gambar apa itu mereka punya Tuhan. Oke teman-teman, silakan ditutup layar, share kepada saudara-saudara kita, kemudian silakan di-share kepada karisteng-karisteng ya, agar bisa bergabung dengan kita, diskusi dengan baik, tanpa harus saling menghujat. Tapi kalau mereka kejang-kejang ya, bagaimana lagi? Tetapnya kita dikatakan penghujat. Iya kan? Betul. Tapi kan kita sesuai dengan data. Ya itulah, mana mereka terima. Bang Iqbal juga semalam sampai malam dia. Dia pakai dua akun dia. Live dia sambil apa dia? Jalan-jalan. Oh gitu. Iya, aku pikir dia udah rungkat. Pas aku cek dari HP yang lain, masih live juga nya. Berarti dia pakai akun lain. Scroll. Kadang-kadang kayak gitu kita yang host. Suntuk. Iya kan? Kadang host ini nggak bisa jadi apa? Betul. Narasumber. Tapi jadi duduk diam ya? Iya, di roomku mana bisa. Host tidak bisa tidak ngomong. Mati kurasa. Gatal mulutku. Iya, aku Bang Greg tidak suka aku yang berputar-putar di situ. Setiap apa yang dia keluarkan katanya, walaupun lari temanya, kita mengejar poin dari omongannya. Betul. Dia bahas hakikat, ayo hakikat. Lari ke firman, ayo bahas firman. Pokoknya kita ikutin aja semua narasi dia. Tapi kita serang. Jangan fokus ke tema itu saja. Akhirnya jadi diputar-putar dia semua. Betul. Siapa? Ini akun yang mana ini? Ini akun yang biasa kita live. Biasanya tunggu oten dulu nih, kalau ada oten langsung. Berapa? Waalaikumsalam. Berapa apa ini? Followersnya berapa? 6.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di sini jadi nggak Ini. Noise bang. Ini ada Bang Ferry nih. Semalam beliau diskusi di Bunda semalam. Bang Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang semalam? Alhamdulillah aman? Baik. Alhamdulillah Bang Greg. Malam gitu. Masya Allah. Kayaknya pendetanya ini ya berbelajar kali dia ya. Suka macet ya. Iya enggak ini. Enggak greget euy. Iya kalau aku pakai akun lah ya bangkit akunku. Aku ganti dulu. Oke. Akun gede. Siap. Yang 30.000 ya. Iya kalau lawannya kurang greget ya kita juga lemas. Iya. Mau nyerang juga kan nggak enak juga kan orangnya Nggak baik enak, gitu iya. ya. Betul. Kalau orangnya sopan kan kita aja bingung mau nyerang dia, takutnya ini nggak enak. Iya, cuman pas terakhir makanya dia bilang abang nggak bisa bertanya soal Oh gitu. Aduh.
Sampai jam berapa semalam berdua? Jam 11. Waduh, lama juga ya. Iya, soalnya kan dia bilang Yesus itu kan juru selamat. Saya bilang, ya Rasulullah juga juru selamat. Tapi iya betul. Itu juru selamat kecil. Tapi berebus. Lu mau lihat? Mau lihat punya gue nggak? Nanti Cak, gue bikin nasi. Setan maksudmu? Ini? Hah? Waduh. Ini loh. Ini gimana ini? Maksudnya setan? Berarti maksudmu yang setan di lubang hidung ini, maksudnya arah Tuhan kau bilang setan? Ya salah. Ya salah. Ini loh. Ini. Itu namanya, itu kan tertulis di kitab Kristen itu kan, apa kitab dia ada dalam kitab Kristen itu? Ya itulah kewajiban kita sebagai muslim, mengeluarkan itu dari Bible itu dan terang-terangan. Jangan menzolimi dirinya sendiri. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini teman-teman. Aku nih kalau di Al Imran ya. Untuk saat ini surat favorit aku ini di Al Imran, di sini dari 133 ini sampai 139 ini. Nah, kata Allah di sini nih. Terus nanti di sini lah. Sungguh telah berlalu berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu segenap penjuru bumi dan hentikanlah bagaimana kesudahan orang yang didustakan. Ini kan banyak rasul-rasul yang didustakan nih. Nah, kata Allah di sini nanti nih, ini terakhir. Apa kata Allah di sini? Wala tahinu wala tahzanu wa antum in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu. Nah, ini ada poinnya nih, kata Allah nih di sini poinnya. Jika kamu orang-orang beriman, bukan orang kafir, bukan penyembah anak manusia. Kata Allah ini. Kenapa enggak hainas? Nah, kenapa di sini dikatakan mukmin? Mana tadi ya nih? Kenapa dikatakan mukmin, orang beriman ini? Kenapa enggak dikatakan hayanas, wahai manusia? Karena enggak semua yang masuk surga nanti. Orang kafir ditempatkan ke neraka. Itu teman-teman. Kenapa Allah ketika memanggil orang misalnya ya yuannas, wahai manusia, itu berarti seluruh. Tapi ketika memanggil orang-orang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. 89 kali Allah berfirman di dalam Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tengok tuh, lembut sekali Allah memanggil kita. Kayak ketika Nabi Ibrahim memanggil anaknya, atau anaknya memanggil ayahnya, ya bunaya, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ismail apa? Ya bati, jika itu perintah Allah maka laksanakan. Gitu. Enggak kayak kita di Indonesia, pae, mae.
Pak mak minta dulu goceng mak, goceng mak. Tapi itu Sal, bukan kayak di Bible ya kan Sal, kau bagi orang tua ya kan Sal. Ini aku itu Sal. Tahu nggak aku nanti nih pakai peci gini sangka mau nyolong kotak amal. Orang pendosa yang melampaui batas. Benar, orang pendosa aja melampaui batas aja, benar tuh. Masya Allah, ini keren kali ya bang nih, bang Dizeko nih. Orang yang berdosa melampaui batas aja nggak pernah Allah tuh mengatakan kamu begini, selagi dia masih bisa bertobat, tobat nasuha, Allah maafkan, Allah terima kembali. Makanya kata apa namanya